现在就走。看来可以出力，罗监察使，我们一起去。Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 849-850 atau episode 875-876, dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya untuk adegan dalam video dengan alur cerita akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Pada episode sebelumnya, diceritakan Luo Feng telah berhasil membunuh sektor binatang buas terakhir di luar Morosa. Kemudian dia menjadikan Morosa menjadi raja sektor binatang buas yang terakhir. Setelah berita keberhasilan Luo Feng menyebar di seluruh semesta, setiap makhluk merayakan kebebasan dari krisis sektor binatang buas tersebut. Setelah itu Luo Feng kemudian menuju Tanah Suci Bulan Ungu untuk memerintah Morosa menelan semesta Bulan Ungu. Luo Feng melihat ke kejauhan dalam aliran udara yang sunyi dan kacau. Dia sudah lama ragu bahwa leluhur Bulan Ungu akan berada di dalam alam semesta mini ini. Kalau tidak, dia akan membuat jalan keluar setelah dipaksa ke sudut. Tentu saja, ada juga situasi unik, seperti leluhur Bulan Ungu yang terkurung di dalam alam semesta mini, dan dengan demikian tidak dapat meninggalkannya. Jika itu yang terjadi, maka Luo Feng menghancurkan miniatur alam semesta itu, sama dengan melepaskan leluhur Bulan Ungu. Tetapi mengingat kemungkinan ini, Luo Feng telah mempersiapkan diri jauh sebelumnya. Tanpa menyebutkan fakta bahwa Morosa adalah raja sektor binatang buas, kekuatannya setara dengan tingkat Dewa Ruang Hampa Sejati. Dan seperti Dewa Ruang Hampa Sejati yang bisa menyapu semuanya. Paling tidak, leluhur Bulan Ungu tidak akan bisa memblokir serangannya. Adapun Luo Feng, dia bisa mengeksekusi teknik elemen linear, yang bahkan lebih unggul daripada teknik mata sakti. Teknik elemen linier adalah teknik tekad tertinggi, yang bahkan raja yang sakti akan tergila-gila. Bahkan lawan yang merupakan pasangan yang layak untuk tekad itu, jika diadu dengan makhluk lain yang memiliki teknik elemen linier, akan memiliki pengaruh besar yang diberikan padanya. Lawannya bahkan mungkin bisa menyebabkannya jatuh langsung, ke dalam keadaan tidak sadar. Tekad Luo Feng telah menjadi sakti. Dengan kata lain, bagi siapapun yang tekadnya belum menjadi sakti, saat itu dihantam oleh tekad Luo Feng, dampaknya akan menjatuhkannya tanpa gagal. Alam semesta miniatur leluhur Kaisar Timur, dan leluhur Bulan Ungu, saat itu, Morosa telah mencoba untuk melahap alam semesta miniatur mereka sehingga, dapat memverifikasi bahwa tekad kuat Kaisar leluhur Kaisar Timur lebih kuat, dan kekuatan tekad leluhur Bulan Ungu lebih lemah. Di antara para Dewa Ruang Hampa Sejati, ada beberapa yang tekadnya telah mencapai tingkat Dewa Sejati yang abadi. Tetapi bagi mereka untuk mencapai tingkat di mana kemauan keras mereka menjadi sakti, itu hampir mustahil. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Bulan Ungu lebih lemah dari Kaisar Timur, membuatnya semakin tidak mungkin untuk tekadnya untuk menjadi sakti. Terlepas dari Kaisar Timur atau Bulan Ungu, mereka berdua sudah melampaui reinkarnasi, kata Luo Feng pada dirinya sendiri, sehingga mereka memiliki kehidupan abadi. Jadi, di mana mereka? Samudra semesta terlalu misterius. Ambil dunia gaib, misalnya, ia memiliki beberapa keberadaan dewa sejati abadi seperti 4 jenderal utama. Ini memungkinkan Luo Feng untuk memahami bahwa dia tidak terkalahkan. Ini adalah alasan mengapa Luo Feng harus dengan hati-hati menyembunyikan raja sektor binatang buas ini. Itu kartu pamungkasnya. Setelah itu kemudian, Luo Feng membawa Morosa bersamanya dan kembali ke jagat raya. Meninggalkan Morosa di belakang dalam alam semesta miniaturnya, Luo Feng kembali ke alam semesta dasar, dalam tubuh aslinya ke ruang hampa Tanah Suci Bima Sakti. Ayo pergi, kami akan pergi ke sekolah Dewa Leluhur, kata pemimpin kota kekacauan primal. Dia sangat bersemangat. Luo Feng baru saja kembali dari Samudra Semesta, dan pemimpin kota kekacauan primal sudah bergegas membawa Luo Feng ke sekolah Dewa Leluhur, bersiap untuk menuntut pembebasan master asal. Dia telah menunggu terlalu lama untuk hari ini tiba. Mengenai hal itu,
Luo Feng juga tersenyum menanggapi. Guru dan murid bepergian bersama. Dengan sangat cepat, mereka tiba di Istana Dewa Leluhur, dari daerah rahasia Dewa Leluhur. Melangkah ke Istana Dewa Leluhur, mereka melihat 3 Dewa Leluhur duduk di aula. "Kamu bertiga," kata pemimpin kota kekacauan primal dengan tegas. "Aku pikir tujuan kita datang ke sini jelas untuk kalian semua. Krisis sektor binatang sudah berakhir. Bukankah kekuatan kemauan asal akan menepati janji yang dibuat sebelumnya, dan melepaskan master asal kami?" 3 dewa leluhur menatap mereka. Kemudian salah satu dari mereka, dewa leluhur tua, berbicara. "Pemimpin kota kekacauan primal, jangan khawatir. Karena kemauan asal mula telah memberikan kata-katanya, itu akan memenuhi apa yang telah dijanjikannya. Sebelumnya, kemauan asal sudah memberitahu kami," dewa leluhur muda menambahkan. "Kali ini, Luo Feng menyelesaikan krisis sektor binatang, sehingga memberikan kontribusi besar. Paling pasti, ini adalah alasan yang cukup untuk melepaskan master asal. Aku percaya bahwa sekarang, kemauan asal harus sudah mulai melepaskan master asal. Tunggu sebentar lagi, master asal akan muncul di sini, di Istana Dewa Leluhur ini. Sudah mulai membebaskannya," ucap pemimpin kota kekacauan primal bersemangat. Luo Feng juga dipenuhi dengan antisipasi. Sementara dia belum pernah menerima bimbingan, atau diberikan ajaran oleh master asal, itu adalah fakta bahwa master asal memiliki pengaruh besar terhadap ras manusia. Singkatnya, master asal telah menjadi pemimpin selama kebangkitan manusia. Kapak besar dan pemimpin kota kekacauan primal adalah penjaga yang menjaga prestasi dan kemakmuran manusia. Luo Feng, sementara itu, adalah pelopor yang membawa kemuliaan manusia. "Tunggu sebentar lagi," kata dewa leluhur berwajah ganda. Pemimpin kota kekacauan primal dan Luo Feng, berdiri di aula dan menunggu dengan tenang. Waktu berlalu dengan lambat. Tiba-tiba, gelombang yang kuat memenuhi aula, dan di ruang di tengah aula, sebuah lubang cacing yang berkerut muncul. Kemudian sosok samar-samar muncul dari lubang cacing, dan langsung muncul di aula besar. Menyaksikan pemandangan ini membuat pemimpin kota kekacauan primal gemetar di seluruh tubuhnya. Matanya dipenuhi kegembiraan. Sosok itu mulai terlihat. Itu adalah seorang pria yang mengenakan jubah putih. Di tempat di mana dia tiba, seolah-olah semua waktu dan ruang ditundukkan oleh pengaruhnya. Semuanya menjadi damai dan sunyi. "Guru," pemimpin kota kekacauan primal berjalan melalui teleportasi. Muncul di depan pria berjubah putih, dia segera berlutut, air mata mengalir di pipinya. Sudah begitu lama, berapa lama dia menunggu? Baginya, master asal adalah gurunya. Dia adalah ayahnya. Untuk melindungi semua yang telah diciptakan oleh master asal, dia, pemimpin kota kekacauan primal, telah bekerja dengan hati-hati dan dengan tekun. Tidak pernah sesaat pun dia bersikap santai pada dirinya sendiri, karena dia telah fokus pada mengelola dan merawat seluruh umat manusia. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dia telah mendapatkan reputasi yang baik, untuk menjadi adil dan tidak memihak, dan dia dikenal, karena tidak mementingkan diri sendiri, dalam memberikan semua untuk ras. Bahkan ketika harus menerima dan membina murid-muridnya, dia melakukan segalanya dengan tujuan, untuk memperkuat umat manusia. Inilah sebabnya mengapa berbagai makhluk besar umat manusia, selalu dipenuhi dengan rasa hormat dan kekaguman, terhadap pemimpin kota kekacauan primal. Mereka tidak akan pernah membayangkan bahwa, semua yang telah dilakukan pemimpin kota kekacauan primal lakukan adalah, untuk melindungi semua yang master asal tinggalkan. Dia tidak ingin menyaksikan kehancuran ras manusia. "Jangan menjadi bayi seperti itu," kata master asal, tertawa ketika dia membantu pemimpin kota kekacauan primal berdiri. Mendengar itu, pemimpin kota kekacauan primal dengan patuh berdiri. Master asal menatap pemimpin kota kekacauan primal. Kemudian, sambil menghela nafas, dia mengeluh, "Sayang sekali bahwa kapak besar tidak lagi bersama kita." Ada kesedihan di mata pemimpin kota kekacauan primal, ketika dia menceritakan, kapak besar dibunuh oleh sektor binatang buas. Untungnya, Luo Feng akhirnya berhasil menyelesaikan krisis sektor binatang. Dia juga berhasil mengambil harta tertinggi kapak besar, kapak yang sakti, dan dia telah membawanya kembali. Sekembalinya, Luo Feng memutuskan untuk membawa kapak sakti itu bersamanya. Ketika atasan umat manusia mengetahui berita ini, mereka semua kagum. Jika dia bisa hidup untuk melihat ini,
dia akan sangat bahagia, kata Master Asal. Anak ini selalu melakukan petualangan yang ceroboh dan dicintai. Aku sudah memperingatkannya beberapa kali. Kalau saja dia memiliki setengah ketenanganmu, maka dia tidak akan, jangan bicara tentang itu. Mari kita tinggalkan topik pembicaraan. Untuk memiliki nyali untuk memanggil kapak besar seorang anak, tidak ada orang lain selain Master Asal, yang berani membuat pernyataan seperti itu. Kapak besar adalah orang pertama yang mengikuti Master Asal. Setelah itu, Master Asal secara resmi menerima pemimpin kota kekacauan primal sebagai murid pertamanya. Ketiganya telah menghabiskan banyak waktu bersama. Pemimpin kota kekacauan primal seperti adik laki-laki, kapak besar seperti kakak laki-laki, dan Master Asal seperti ayah bagi mereka berdua. Selamat, Master Asal, kamu akhirnya mendapatkan kebebasanmu kembali. Ketiga dewa leluhur berjalan mendekat. Mereka juga dipenuhi dengan kekaguman pada Master Asal, salah satu makhluk paling awal di seluruh alam semesta primer, yang begitu luar biasa, sehingga ia adalah salah satu dari jenis. Kemudian, ketiganya memandang ke kejauhan pada sosok lain dengan jubah putih. Luo Feng, Master Asal berjubah putih dan Luo Feng berjubah putih. Mereka adalah dua makhluk yang sangat mempesona dari umat manusia, satu dari periode awal dan satu dari periode pertengahan. Mereka memiliki gaya yang sama sekali berbeda. Master Asal lebih tenang dan lebih santai. Di hadapannya, makhluk-makhluk besar lainnya akan merasa, seolah-olah mereka berjemur di bawah angin musim semi. Di sisi lain, Luo Feng seperti pedang yang memotong langit. Meskipun dia sopan kepada orang lain, dia selalu begitu tajam, selalu mengambil segalanya untuk dirinya sendiri, selalu menunjukkan tekad mutlak yang membuatnya mematuhi semua niatnya, sehingga kehadirannya saja sudah menyebabkan kegoncangan melalui makhluk hebat lainnya. Terima kasih. Master Asal melihat ketiga dewa leluhur dan tersenyum ketika dia mengangguk. Pemimpin kota kekacauan primal, Luo Feng. Master Asal menatap Luo Feng. Ayo pergi. Luo Feng mengangguk. Dia bisa merasakan bahwa Master Asal punya banyak hal untuk dikatakan kepadanya. Hanya saja mereka berada di dalam istana dewa leluhur, yang bukan tempat yang baik untuk percakapan yang lebih dalam. Ayo pergi, Luo Feng mengangguk. Segera, ketiganya menghilang ke udara yang tipis-tipis. Tiga dewa leluhur menyaksikan tiga makhluk puncak, dari umat manusia pergi dan saling memandang. Dewa leluhur berwajah ganda tidak bisa menahan desah. Dengan kembalinya Master Asal, umat manusia sekarang memiliki Master Asal dan Luo Feng. Mereka akan bercahaya bahkan lebih cemerlang dan mulia. Master Asal telah memprovokasi tekad Asal, sehingga telah menekannya, kata dewa leluhur lama. Tapi Luo Feng, bahkan tekad Asal tidak berani memprovokasi dia. Dia bahkan lebih menakutkan. Keduanya sekarang bersatu kembali dengan umat manusia. Umat manusia, betapa tangguh mereka di masa depan. Dalam hal kemampuan, salah satu dari mereka dapat dengan mudah mencapai tingkat ruang kosong, komentar dewa leluhur muda. Di dalam samudera semesta kita, aku pikir kita kemungkinan besar dapat berharap, untuk melihat dua alam semesta yang lebih sakti muncul. Semua orang tahu itu, saat Luo Feng menyelesaikan krisis sektor binatang, tidak ada lagi musuh dari luar. Umat manusia tentu bisa mengharapkan periode kemakmuran yang panjang. Bagi miliaran era yang tak terhitung setelahnya, umat manusia pasti akan melakukan yang terbaik, untuk membudidayakan generasi mereka selanjutnya, agar ras mereka menjadi lebih kuat. Kembalinya Master Asal seperti menambahkan sayap ke harimau. Umat manusia akan menjadi lebih kuat dan sangat kuat. Ketika manusia menjadi lebih kuat, ras lain tidak akan memandang rendah mereka. Tidak ada yang berani memendam pikiran permusuhan terhadap manusia di kemudian hari. Sin kemudian berpindah ke dalam wilayah manusia, di salah satu koridor tanah suci Bima Sakti. Master Asal, pemimpin kota kekacauan primal, dan Luo Feng, melihat sekeliling saat mereka berjalan. Lihatlah pintu-pintu lorong-lorong alam semesta itu, Master Asal mengeluh sambil tersenyum. Seluruh jagat raya, ada lorong-lorong alam semesta para dewa sejati, dari setiap ras lain yang dapat ditemukan di sini. Hahaha, saat itu, aku tidak akan pernah membayangkan bahwa adegan seperti itu mungkin terjadi. Luo Feng, Master Asal berbalik untuk melihat Luo Feng di sisinya. Aku sudah lama tertekan. Sekarang, kamu telah muncul. Untuk waktu yang lama, aku telah memperhatikan kamu. Pada awalnya,
hanya tampak bagi aku bahwa dewa sejati yang baru telah dilahirkan untuk umat manusia. Aku tidak akan pernah mengharapkan kamu untuk sampai sejauh ini, bahkan sejauh melepaskan aku dari penindasan kekal. Kebaikan yang telah engkau limpahkan kepadaku, tidak mungkin aku bisa membalasmu dengan cukup. Tolong, terima busur dari aku. Luo Feng segera mengulurkan tangan untuk menghentikannya. Ini tidak akan berhasil, katanya. Sebenarnya, Master Asal adalah leluhur gurunya. Yah, kamu telah menunjukkan kepadaku kebaikan yang luar biasa, dan itu adalah fakta. Master Asal, dengan Luo Feng memeganginya, tidak dapat menyelesaikan busurnya. Dia hanya bisa mengatur setengah busur. Kamu tidak perlu memperhatikan orang lain. Guru, itu hanya tipe orang seperti kamu. Pemimpin kota kekacauan primal menghela nafas tanpa daya. Mencatat situasinya, Luo Feng segera mengubah topik pembicaraan. Benar. Master Asal, aku selalu ingin bertanya, apa yang kamu lakukan saat itu, untuk membuat kemauan asal begitu marah, sehingga harus membuat kamu ditekan. Sebelumnya, ketika aku pertama kali meminta pembebasan kamu, kemauan asal benar-benar mengirimkan pesan yang mengatakan bahwa, itu dibatasi oleh hukum tertinggi, jadi tidak mungkin itu bisa membuat kamu keluar. Hanya setelah krisis sektor binatang selesai, maka akan membebaskan kamu. Ya, Guru, tambah pemimpin kota kekacauan primal. Guru, ketika kamu sebelumnya mengemukakan masalah itu, kamu hanya menyentuhnya sebentar. Ada apa ini? Pemimpin kota kekacauan primal hanya tahu bahwa, Master Asal dan kemauan asal adalah musuh, dan bahwa mereka akan segera bertempur. Adapun alasan paling mendasar, dia tidak tahu apa-apa. Tidak perlu terburu-buru. Master Asal menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Luo Feng, aku mendengar kamu menghancurkan semesta tanah suci bulan ungu. Ya, ucap Luo Feng mengangguk. Dengan berita ini sudah terbuka, Master Asal, yang memiliki segalanya di dalam dunia maya, di bawah kendalinya, pasti akan mengetahuinya. Lalu aku ingin bertanya, setelah menghancurkan alam semesta tanah ungu bulan ungu, bagaimana dengan leluhur bulan ungu? Ada secerca antisipasi di mata Master Asal. Di mana dia? Dia telah melampaui reinkarnasi, jadi dia memiliki kehidupan yang kekal. Saat alam semesta miniaturnya dihancurkan, semua ras, Master Semesta, dan dewa sejati yang tinggal di dalamnya akan mati bersamanya, tetapi leluhur bulan ungu masih bisa hidup. Apakah kamu melihatnya? Luo Feng menggelengkan kepalanya. Tidak, aku tidak dapat melihatnya. Tidak, Master Asal terkejut. Mungkinkah itu hanya avatar yang bertenaga sakti? Mungkinkah? Jika aku tahu sebelumnya, aku tidak akan mempertimbangkan berjalan di jalan ini. Luo Feng dan pemimpin kota kekacauan primal saling memandang. Apakah ada yang salah? Master Asal terlihat bertentangan. Kamu ingin tahu alasan mengapa aku ditekan? Baik Luo Feng dan pemimpin kota kekacauan primal mendengarkan dengan cermat. Ketika aku pertama kali bangkit sebelumnya, kata Master Asal perlahan, tidak ada seorang pun, dari era alam semesta pertama atau kedua, yang sepadan dengan aku. Aku menjelajahi samudra semesta dan tidak memiliki saingan. Namun, aku waspada terhadap dua tanah suci. Meskipun aku tidak terkalahkan, aku tidak yakin untuk mengatakan bahwa, aku dapat menyamai dua leluhur dari dua tanah suci. Aku bertanya-tanya mengapa leluhur dari dua tanah suci tidak pernah keluar. Bahkan jika mereka telah melampaui reinkarnasi dan memang tidak tertandingi, mereka tidak akan hanya mengurung diri di tanah suci selamanya. Kecuali, mereka tidak bisa keluar. Aku berspekulasi bahwa, melampaui reinkarnasi adalah sebuah konspirasi. Konspirasi. Baik Luo Feng dan pemimpin kota kekacauan primal terkejut. Aku berspekulasi sebelumnya bahwa, ini adalah konspirasi dari alam semesta asli, kata Master Asal. Namun, setelah ditekan, aku menemukan hukum tertinggi, dan saat itulah aku menyadari bahwa aku salah. Sangat salah. Hukum tertinggi adalah apa yang mengendalikan semua operasi di samudra semesta. Pikiran asli hanya mengendalikan segala sesuatu di alam semesta asli. Ia tidak dapat memaksa siapapun untuk melampaui reinkarnasi, karena ia tidak memiliki wewenang untuk melakukannya. Pemimpin kota kekacauan primal mengerutkan kening. Tapi, Guru, begitu seseorang mencapai tingkat ruang hampa, mereka harus melampaui reinkarnasi dalam waktu yang sangat singkat. Ya, kata Master Asal, itu pembatasan hukum tertinggi.
Hanya hukum tertinggi saja, yang dapat memberi perintah kepada para dewa sejati dan tingkat di atasnya. Aku telah lama tertekan, dan sekarang, aku akhirnya memahaminya. Pikiran asli tidak mampu memaksa siapapun untuk pergi kemanapun. Kalau tidak, itu bisa memaksa Master Yuan Ao, Kaisar Zenjia, dan yang lainnya untuk pergi ke suatu tempat, di tanah ekstremis alih-alih melalui begitu banyak. Luo Feng mengangguk. Dia telah berbicara dengan guru tamu gunung duduk sebelumnya, dan dia tahu bahwa tidak perlu takut pada pikiran asli, karena dia tidak dapat melakukan apapun kepada dewa-dewa sejati, selama mereka tidak melanggar hukum tertinggi apapun. Alasan mengapa aku ditekan, kata Master Asal, adalah karena aku tidak mematuhi hukum tertinggi, dan pikiran aslinya menekan aku. Kalau tidak, dia tidak akan bisa melakukannya. Bagaimana kamu tidak mentaati mereka? Baik Luo Feng dan pemimpin kota kekacauan primal penasaran. Master Asal tersenyum. Aku sebelumnya berhati-hati dengan pikiran yang asli, dan aku curiga bahwa pikiran yang asli ada di balik itu semua. Aku mencoba segalanya untuk mencarinya, tetapi semakin dalam aku menggali, semakin aku menyadari bahwa pikiran yang asli tidak bijaksana, hanya memiliki beberapa kebijaksanaan dasar. Pasti pikiran yang sangat lemah, dibesarkan oleh asal mula alam semesta asli. Lemah. Baik Luo Feng dan pemimpin kota kekacauan primal terkejut. Ya, Master Asal mengangguk. Pikiran asli itu sendiri rapuh. Ia hanya memiliki kekuatan tanpa akhir, karena asal mula alam semesta asli. Aku tidak ingin melampaui reinkarnasi sebelumnya, karena aku takut akan terikat selamanya. Aku datang dengan sebuah rencana, aku akan menghancurkan pikiran asli, sehingga pikiran aku sendiri dapat menjadi pikiran asli dari alam semesta asli. Apa? Baik Luo Feng dan pemimpin kota kekacauan primal terkejut. Perpindahan jiwa. Apakah dia berbicara tentang perpindahan jiwa? Luo Feng menduga dari pengalaman masa lalu bahwa, pikiran asli itu sendiri tidak memiliki kekuatan. Itulah mengapa dibutuhkan orang lain untuk membunuh Master Yuan Ao. Itu juga mengandalkan sekolah dewa leluhur untuk melakukan banyak hal dari penawarannya. Bahkan, Luo Feng juga mempertimbangkan kemungkinan, merebut kendali otoritas alam semesta asli. Tapi itu hanya pemikiran. Lagi pula, Luo Feng tidak bisa memikirkan metode apapun untuk melakukannya. Itu sebabnya aku menciptakan alam semesta virtual, kata Master Asal sambil tersenyum. Alam semesta virtual aku dan alam semesta yang nyata seperti dua sisi dari tubuh yang sama. Mereka sangat cocok satu sama lain. Aku sendiri adalah bentuk kehidupan di alam semesta asli, jadi alam semesta asli tidak menentang aku. Ketika pikiran aku tersebar di mana-mana di alam semesta asli, dengan bantuan alam semesta virtual, ia mulai berbenturan dengan pikiran asli. Baik Luo Feng dan pemimpin kota kekacauan primal tertegun. Alam semesta virtual telah diciptakan untuk merampok jiwa alam semesta asli. Tapi aku salah. Master Asal menghela nafas. Aku terlalu naif. Aku berspekulasi berdasarkan perkiraan aku sendiri, tetapi aku salah besar. Aku ingin menguasai alam semesta asli, yang bertentangan dengan hukum tertinggi. Itulah sebabnya hukum tertinggi menghukum aku. Aku kalah, dan itulah sebabnya aku ditekan. Hukum tertinggi menghukum aku. Itulah mengapa aku menjumpai lebih banyak hukum tertinggi, dan mengapa aku lebih mengerti tentang itu. Luo Feng dan pemimpin kota kekacauan primal terdiam. Master Asal benar-benar menentang pikiran asli, dan dia curiga bahwa, pikiran asli adalah konspirasi utama di balik segalanya. Dia telah melihat melalui kelemahan pikiran asli. Dia kemudian menciptakan alam semesta virtual untuk mengambil kendali atas alam semesta asli. Dan dia hampir berhasil. Tidak heran pikiran aslinya tidak mau membiarkan Master Asal pergi. Seru pemimpin kota kekacauan primal. Itu harus menunggu sampai Luo Feng menyelesaikan krisis sektor binatang buas, untuk melepaskan Master Asal. Luo Feng berpikir, sektor binatang buas mewakili kehancuran sementara, alam semesta asli mewakili kehidupan, dan mereka benar-benar berseberangan satu sama lain. Setiap pihak akan diperlakukan secara adil oleh hukum tertinggi, tidak peduli pihak mana yang menang. Rupanya, hukum tertinggi tidak memihak di antara kedua belah pihak. Jika sektor binatang buas menang, mereka akan menghancurkan segalanya. Jika alam semesta yang asli menang, Luo Feng, sebagai kontributor terbesar, akan dihargai juga. Tapi itu tidak adil, pikir Luo Feng.
Raja sektor binatang buas berada pada tingkat ruang hampa, namun tidak ada yang memaksanya untuk melampaui rereinkarnasi. Namun, kita harus melampaui rereinkarnasi, setelah menjadi dewa ruang hampa sejati. Betul, Raja sektor binatang buas mewakili kekuatan yang berlawanan, dengan alam semesta asli, dan mereka berada di tingkat paling tinggi. Kita, sebagai bentuk kehidupan yang dibiarkan di alam semesta asli, lebih rendah, dan kita tunduk pada lebih banyak pembatasan. Makhluk top di samudera semesta adalah alam semesta asli dan raja dari sektor binatang buas. Adapun bentuk kehidupan yang dibiarkan oleh alam semesta asli, bahkan Luo Feng, yang tingkat gen kehidupannya telah mencapai 100.000 kali, yang semua bentuk kehidupan akan menghormatinya, mereka semua lebih rendah daripada alam semesta asli, dan raja dari sektor binatang buas. Ini membuat Luo Feng sangat senang, karena dia telah berhasil memperbudak raja sektor binatang buas. Setelah krisis sektor binatang buas, samudera semesta kembali damai. Semua miniatur alam semesta dari era alam semesta pertama, dan era alam semesta kedua telah dihancurkan. Master Tengkorak telah berpaling ke bagian sektor binatang buas, tetapi alam semesta miniaturnya masih ada di sana, karena Morosa masih hidup. Agar tidak membiarkan orang lain tahu tentang Raja Sektor Binatang Buas, Morosa membunuh Master Tengkorak dengan satu pemikiran, tepat setelah menjadi raja, dan alam semesta miniaturnya hancur juga. Waktu berlalu dengan cepat, dan puluhan ribu era berlalu. Membran dunia gaib akan memutih setiap zaman. Seorang Master Semesta baru dari ras iblis, Master Ren Yu, mengendarai sebuah istana dan terbang menuju dunia gaib. Biasanya butuh waktu lama bagi makhluk luar biasa, untuk pergi ke dunia gaib. Hah! Master Ren Yu memandang ruang sekitarnya dengan kaget. Apakah aku tersesat? Master Ren Yu berspekulasi bahwa, dia datang ke tempat yang salah, tetapi setelah memeriksa peta samudera semesta dan koordinatnya. Ini adalah tempat dunia gaib sebelumnya, kata Master Ren Yu. Benda raksasa itu menghilang. Seluruh dunia gaib menghilang. Menyaksikan hal tersebut, Master Ren Yu tercengang. Berita itu menyebar ke seluruh alam semesta asli seperti api. Semua makhluk besar dengan cepat mengetahui bahwa dunia gaib telah menghilang. Setelah setengah hari, Luo Feng tiba di tempat dunia gaib berada. Di mana itu? Luo Feng, dengan sayap peraknya, berdiri di udara yang kacau. Dia melihat ke kejauhan. Dahulu kala, tubuh raksasa, yang tampaknya milik Raja Dunia Gaib yang sakti, ada di sana. Luo Feng mulai teleportasi dan mencari-cari. Bukan hanya Luo Feng saja. Makhluk besar dari ras lain juga ikut mencari. Namun, mereka tidak dapat menemukan dunia gaib, tidak peduli seberapa keras mereka berusaha. Rupanya, selama puluhan ribu era terakhir, dunia gaib telah pergi tanpa memberitahu siapapun. Tidak ada yang tahu, karena tidak ada makhluk besar di sana dalam waktu yang lama, tidak sampai Master Ren Yu memutuskan untuk pergi ke sana untuk berlatih. Avatar aku yang bertenaga masih di dalam dunia gaib, pikir Luo Feng, mengerutkan kening saat dia berdiri di sana di luar angkasa. Jauh di dalam samudera semesta, sebuah benda besar terbang dengan kecepatan tinggi. Di dalam tubuhnya, di dalam dunia gaib, di sebuah pulau pasukan Sungai Piton dari tentara timur, avatar kekuatan sakti Luo Feng tinggal di sana. Sebuah era sebelumnya, setelah tubuh aslinya mengetahui bahwa dunia gaib telah menghilang, avatar yang bertenaga itu mengetahui bahwa dia tidak lagi berada di wilayah yang sama, dengan samudera semesta. Sebagai gantinya, dia telah melakukan perjalanan ke tempat yang aneh. Di mana aku? Apakah ini dunia gaib? Setelah satu zaman, membran semesta akhirnya memutih. Mengemudi pesawat ruang angkasa, avatar bertenaga Dewa Luo Feng bergegas keluar dari membran semesta. Dia sangat ingin tahu tentang daerah yang lebih dalam di samudera semesta ini. Dia ingin keluar dari dunia gaib dan menjauh dari benda raksasa, untuk melihat di mana dia berada. Dia bergegas keluar dari dunia miniatur dunia gaib. Ini adalah avatar kekuatan sakti Luo Feng sedang melihat-lihat di luar di pesawat ruang angkasa. Api tak berujung menyapu dirinya. Pesawat ruang angkasa tingkat dewa sejati segera dimusnahkan, dan begitu pula avatar bertenaga Dewa Luo Feng. Di dalam tanah suci Bima Sakti dari alam semesta asli, Luo Feng menegur putranya Luo Hai. Aku sudah bilang sebelumnya bahwa aku tidak bisa membantumu, katanya. Jika kamu tidak mengerti sendiri, tidak ada yang bisa membantumu.
Kamu memang kurang berbakat, tetapi tidak ada yang absolut di samudera semesta. Semuanya punya peluang, hah? Ayah, tanya Luo Hai. Sambil mengerutkan kening, Luo Feng memandang keluar angkasa, seolah-olah dia bisa melihat melalui jarak sejauh itu. Dia berbisik, segera dimusnahkan. Untungnya, aku mengubah hampir semua kredit militer aku menjadi barang-barang berharga, saat melawan sektor binatang buas terakhir kali. Meskipun dia tidak tahu di mana dunia gaib, itu tampaknya masih aman dan sehat. Dan semua makhluk yang hidup di dunia gaib masih aman dan hidup. Untuk menghadapi krisis sektor binatang buas, dunia gaib datang, pikir Luo Feng. Dunia gaib, asal keduanya adalah, bagaimana alam semesta asli bertahan. Sekarang, krisis sektor binatang buas sudah berakhir, sehingga dunia gaib pergi dengan diam-diam. Luo Feng bisa mengerti mengapa. Peradaban kuno telah hidup di dunia gaib, dan mereka yang tinggal di sana adalah keturunan dari peradaban kuno. Jika dunia gaib tetap di sini, bentuk kehidupan dari era alam semesta kemudian, akan dengan mudah mendapatkan warisan dari peradaban kuno. Namun ternyata, tidak ada yang seperti itu yang akan terjadi sekarang. Kapan aku akan melihat dunia gaib lagi? Luo Feng bertanya-tanya. Waktu berlalu, itu adalah masa damai, dan lebih dari 6 triliun era telah berlalu dengan diam-diam. Di dalam alam semesta miniatur Luo Feng, ada langit biru dan awan putih. Binatang dan binatang terbang ada di mana-mana. Ada bukit-bukit dengan air mengalir dari puncak bukit. Seorang pria berjubah putih duduk di gunung. Itu Luo Feng, seorang penjaga sederhana namun raksasa berdiri di sampingnya. Hah! Penjaga itu melihat ke kejauhan. Seorang remaja teleport ke arahnya dari beberapa tahun cahaya. Remaja berambut perak muncul di lereng gunung. Dia kemudian menginjak ruang dan pergi ke puncak gunung. Remaja berambut perak itu berkata, "Ya Tuan. Simo, apa yang terjadi akhir-akhir ini?" Luo Feng menatap remaja berambut perak itu dengan penuh kasih. "Simo luar biasa." Luo Feng merawatnya hampir seperti dia merawat putranya sendiri. Simo adalah salah satu bentuk kehidupan pertama yang diciptakan Luo Feng, jadi dia secara teknis adalah putra Luo Feng sendiri. Luo Feng telah menciptakan banyak ras, dan dia menggabungkannya dengan samudera jauh. Lebih dari 10 miliar era setelah krisis sektor binatang buas, dewa sejati pertama telah lahir dari garis samudera terpencil, dan itu adalah Simo. Ada 9 kekuatan berbeda dalam ras manusia, dan masing-masing kekuatan memiliki banyak dewa sejati. 3 kekuatan yang terkuat adalah perusahaan alam semesta virtual, perguruan kapak besar, dan kerajaan Bima Sakti. Kerajaan Bima Sakti berpusat di sekitar penduduk bumi, garis samudera terpencil, dan banyak makhluk besar lainnya yang telah bergabung. Luo Feng adalah pemimpin tertinggi kerajaan. Tapi itu hanya di permukaan. Pada kenyataannya, Bima Sakti terutama dipimpin oleh Simo. Bagi Luo Feng, seluruh ras manusia dipengaruhi olehnya, jadi tidak perlu baginya untuk memiliki kekuatan yang terpisah. Simo pernah memberitahunya, "Ya Tuan, penduduk bumi dan garis samudera terpencil tidak memiliki cukup pendapat dalam pertemuan senior dalam ras manusia." Maka, dengan izin Luo Feng, kerajaan Bima Sakti telah didirikan. Luo Feng tahu bahwa penduduk bumi telah diciptakan oleh tamu gunung duduk, dan dari mereka, banyak talenta telah lahir. Mereka ditakdirkan untuk menjadi garis yang kuat. Adapun garis samudera jauh, itu adalah ras yang telah ia ciptakan saat berusaha untuk mengejar kesempurnaan struktur kehidupan. Masing-masing punya kelebihan sendiri. Mereka juga memiliki potensi besar. Kedua garis itu kuat, namun mereka tidak memiliki cukup pendapat, begitu banyak makhluk besar tidak puas. Namun, para dewa sejati di pihak Luo Feng terbatas pada Luo Feng, Hong, dan Tungku Api. Luo Feng terlalu superior dan menyendiri, Hong terlalu jauh dari kekuasaan, dan untuk Tungku Api, dia bukan penduduk bumi atau dari garis samudera jauh, jadi dia tidak cukup berpengaruh. Setelah Simo menjadi dewa sejati, banyak penguasa semesta berkumpul di bawahnya, memperlakukannya sebagai pemimpin mereka. Semuanya berjalan lancar. Mewakili Luo Feng, mereka telah mendirikan kerajaan Bima Sakti, sehingga mereka dapat memiliki suara yang bagus, sehingga meningkatkan status mereka dalam ras manusia. Mereka harus berjuang untuk itu. Manusia jauh terlalu kuat sekarang. Setelah lebih dari 6 triliun era,
Ada 98 dewa sejati dalam ras manusia dan 1222 master semesta. Manusia berjuang untuk berbagai sumber daya, serta otoritas. Ya Tuan, kata Simo dengan hormat. Orang lain menjadi penguasa semesta di kerajaan Bima Sakti. Luo Feng mengangguk. Dia tidak terlalu peduli tentang seseorang yang menjadi master semesta. Saudara Nake telah meningkat dengan sangat cepat, kata Simo. Jika diberi waktu yang cukup, dia akan menjadi master semesta. Nake adalah remaja terkemuka di dunia sungai darah, ketika dia masih lemah. Luo Feng adalah makhluk yang unggul dalam ras manusia sekarang, tapi dia masih memperhatikan perkembangan dunia sungai darah, termasuk pertumbuhan Nake. Dia bahkan telah membantunya 3 kali secara rahasia, meskipun Nake tidak menyadarinya. Dalam benak Luo Feng, jika Nake tidak bisa menjadi seorang kaisar sendiri, tidak perlu membimbingnya. Hanya jika dia bisa menjadi seorang kaisar maka dia akan berharga. Meskipun Luo Feng telah membantunya 3 kali secara rahasia sebelumnya, Nake terutama sendirian. Dia telah melalui banyak hal, dan setelah miliaran tahun, dia akhirnya menjadi seorang kaisar. Ketika Nake menjadi seorang kaisar, Luo Feng telah melakukan perjalanan ke dunia sungai darah, dan telah mengakui dia sebagai muridnya. Luo Feng akan memberinya bimbingan sesekali, sementara Simo bertanggung jawab atas sebagian besar pekerjaan. Meskipun Nake telah mencapai batas ksatria alam semesta, kata Simo, menggelengkan kepalanya, dia mungkin tidak memiliki cukup waktu untuk menjadi penguasa semesta di era alam semesta ini. Hah? Luo Feng mengerutkan kening. Sudah waktunya. Sesuai dengan perintah kamu, aku telah terus mengawasi alam semesta asli, kata Simo dengan hormat. Sekarang, semua yang terjadi di alam semesta asli berarti bahwa alam semesta asli telah mencapai akhir. Segera, itu akan dihancurkan. Semuanya. Luo Feng memandang Simo. Simo mengangguk. Di banyak domain bintang, banyak bintang telah dihancurkan. Adalah normal bagi seorang bintang untuk memenuhi tujuannya, tetapi itu belum pernah terjadi dalam skala sebesar ini. Selain itu, kemungkinan bakat yang dilahirkan menurun. Simo telah menguraikan setiap situasi. Akhirnya, itu akan dihancurkan. Luo Feng tiba-tiba berdiri. Dia sudah menunggu ini sejak lama. Dia telah mencapai tingkat Dewa Ruang Hampa sejati tingkat atas, saat melawan sektor binatang buas. Dia telah mampu menciptakan teknik level 12 puncak tingkat atas sebelumnya. Setelah lebih dari 6 triliun era, dia sering berbicara dengan Morosa, dan Morosa terus menunjukkan kepadanya asal mula kehancuran, memungkinkannya untuk memahaminya. Luo Feng telah membuat beberapa perbaikan. Namun, dia tidak bisa dibandingkan dengan Morosa. Dia sudah pada tingkat batas dewa sejati ruang hampa. Namun Morosa maju begitu cepat sehingga Luo Feng merasa irik juga. Sudah sekuat dewa ruang hampa sejati, ketika pertama kali memasuki masa pertumbuhannya, dan sekarang, setelah lebih dari 6 triliun era, Morosa telah mencapai tingkat dewa sejati abadi. Puan, kata penjaga yang berdiri di samping, yang juga bersemangat. Luo Feng menatap penjaga itu. Penjaga itu adalah Morosa. Aku sudah menunggu saat ini begitu lama, Luo Feng tersenyum. Master Bapak, Simo bingung. Sedikit yang dia tahu adalah bahwa pikiran asli, telah membuat janji kepada Luo Feng, sebuah janji bahwa dia dapat memahami penghancuran alam semesta yang asli. Itu adalah kesempatan tertinggi. Namun, aku harus pergi ke satu tempat sebelumnya. Luo Feng memandang keluar angkasa. Kamu tidak perlu ikut. Luo Feng mengambil langkah dan menghilang. Simo dan penjaga itu saling memandang. Dalam domain bintang yang sunyi dan sepi, di mana tidak ada bentuk kehidupan yang bisa lahir, tiba-tiba Luo Feng muncul. Sudah lama, bisik Luo Feng. Dia bukan apa-apa selain anak nakal yang bingung dari bumi, ketika dia memasuki alam semesta sebelumnya. Sekarang, tamu gunung duduk, telah sangat membantunya dalam mencapai level ini. Apa yang guru tamu gunung duduk inginkan dari aku? Kata Luo Feng. Aku pikir guru akan datang dan menemukan aku setelah krisis sektor binatang buas, tetapi dia tidak pernah melakukannya. Aku tidak terburu-buru, jadi aku terus menunggu, namun guru tidak pernah memanggil aku. Luo Feng menyentuh ruang, karena dia bisa merasakan ada gelombang redup di ruang. Saat dia memasuki alam semesta yang asli, dia mengerti bahwa alam semesta yang asli telah memasuki tahap akhir. Itu akan hancur setelah beberapa saat.
Setelah dia memahami kehancuran, dia tidak akan menekan kekuatannya lagi. Sebaliknya, ia akan pergi dan membuat terobosan ke tingkat Dewa Ruang Hampa Sejati Abadi. Maka dia akan pergi melampaui reinkarnasi. Namun, tamu gunung duduk tidak pernah menginstruksikan dia tentang apa yang harus dilakukan, atau apa yang dia inginkan. Luo Feng bersedia melakukan apa saja untuk tamu gunung duduk, bahkan jika itu berarti mempertaruhkan nyawanya sendiri. Luo Feng melangkah melalui ruang, dan tiba di depan sebuah istana. Ada air mancur raksasa di depan istana, dan ada ikan yang berenang di kolam. Seorang tetua berdiri di samping kolam, menatap semuanya, tampak sangat santai. Tamu gunung duduk memandangi kolam dan berkata, "Ini kamu." "Ya, aku telah tiba sekarang," ucap Luo Feng yang berjalan ke arahnya. Tamu gunung duduk tersenyum dan meliriknya. "Aku sudah bertanya-tanya siapa yang memiliki kesabaran lebih besar, di antara kami berdua. Ternyata, aku yang lebih sabar." Luo Feng tersenyum. Itu tidak ada hubungannya dengan kesabaran. Guru tamu gunung duduk telah mencurahkan begitu banyak energi untuknya, dan dia memberinya yang berharga seperti menara bintang. Dia bahkan rela mengorbankan alam semesta miniaturnya sendiri, untuk melindungi alam semesta miniatur Luo Feng selama krisis sektor binatang buas. Itu semua menunjukkan betapa tamu gunung duduk menghargai Luo Feng. Bagaimana bisa tamu gunung duduk mengatakan bahwa ini hanya tentang kesabaran, seperti anak kecil? "Guru," kata Luo Feng. Dia tidak bisa membantu tetapi bertanya. Era alam semesta dari alam semesta yang asli ini, akan segera berakhir. Setelah aku memahami seluruh proses penghancuran alam semesta yang asli, aku tidak akan menekan kekuatan aku lagi. Aku akan melakukan terobosan dan melampaui reinkarnasi. Guru, jika kamu ingin aku melakukan sesuatu untuk kamu, tolong beritahu aku sekarang. Hahaha, tamu gunung duduk tertawa. Tidak perlu terburu-buru. Masih tidak perlu terburu-buru. Gumam Luo Feng bingung. Tamu gunung duduk membalikkan tangannya, dan kristal emas muncul di telapak tangannya. Dia melihat kristal emas untuk waktu yang lama, sebelum memberikannya kepada Luo Feng. "Apa ini, Guru?" Luo Feng melihat kristal emas. "Tampaknya itu tidak berharga. Ambillah," kata tamu gunung duduk. "Ada kesadaran virtual di dalamnya." "Kesadaran virtual," ucap Luo Feng bingung. Meskipun generasi terakhir Sungai Duandong sudah mati, ia telah meninggalkan kesadaran virtual untuk memilih pewarisnya. Raja dunia gaib yang sakti juga, telah meninggalkan kesadaran virtual sebelum dia meninggal. Kesadaran virtual itu memiliki semua kenangan tentang tubuh aslinya, tetapi ia tidak memiliki kekuatan tempur apapun. Itu hanya kecerdasan mesin buatan, dengan banyak kenangan. "Itu kesadaran virtual aku," kata tamu gunung duduk. "Aku sudah memberi tahu kamu bahwa, ada sesuatu yang tidak bisa aku katakan dengan keras, aku tidak bisa melakukannya di bawah hukum tertinggi." Mendengar itu semua, Luo Feng pun tercengang. "Ketika kamu melampaui reinkarnasi," tamu gunung duduk tersenyum. "Ketika kamu melampaui reinkarnasi, kamu tidak akan dibatasi oleh hukum tertinggi, dan saat itulah kesadaran virtual aku dapat memberitahu kamu segalanya. Saat kamu melampaui reinkarnasi, bawalah kristal emas itu. Kesadaran virtual aku akan muncul, dan kamu akan mempelajari segalanya." Luo Feng mengangguk, meskipun dia sedang mempertimbangkan tamu gunung duduk. Tidak heran tamu gunung duduk tidak terburu-buru, dia hanya bisa memberitahu Luo Feng segalanya, saat dia melampaui reinkarnasi. "Sekarang kamu boleh pergi," kata tamu gunung duduk. "Persiapkan dirimu. Alam semesta asli adalah alam semesta yang paling sempurna dan luas. Kehancurannya mengandung misteri tanpa akhir. Ini akan menguntungkan kamu dengan cara, yang bahkan tidak bisa kamu bayangkan. Pahami dengan seksama. Setelah itu, kamu bisa pergi melampaui reinkarnasi. Jangan takut akan reinkarnasi transendensi. Itu bukan jebakan. Sebaliknya, itu hal yang baik." Luo Feng menjadi bingung. Dia membungkuk untuk menunjukkan rasa terima kasihnya, kemudian ia pun segera pergi. Di dalam tata surya, sepasang putih berdiri di tengah-tengah ruang hampa saat mereka melihat jauh, pada benda langit besar yang bersinar merah. Itu adalah bintang merah raksasa. Bahkan untuk bintang yang baru lahir, bisik Luo Feng, saat alam semesta asli memasuki tahap terakhirnya, bintang ini akan cepat menua dan berubah. Prosesnya akan jauh lebih cepat daripada evolusi bintang normal. Sangat cepat, itu akan mencapai tahap menjadi bintang merah raksasa.
Belumkah kamu menyebutkannya sebelumnya? Di sebelahnya, Su Xin berkata sambil tertawa, sekarang setelah memasuki tahap akhir, asal mula alam semesta asli adalah menyerap energi dari semua bentuk kehidupan dan benda-benda langit. Secara alami, itu akan menurun lebih cepat. Dia menghela nafas. Selama bertahun-tahun tak terhitung, saat bintang mencapai akhir hidupnya, demi bumi, kita akan pindah ke bintang lain. Sekarang, bahkan bumi pun akan segera lenyap. Mendengar itu, Luo Feng pun mengangguk dengan lembut. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak sampai dengan akhir video kali ini. Dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel. Semoga semuanya dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat dan terhindar dari segala penyakit. Amin. Sampai ketemu di episode selanjutnya ya guys. Terima kasih.